sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3 lihat sekitar, halaman 51-57 dengan materi rambu lalu lintas dan paragraf argumentasi, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Mengenal rambu-rambu lalu lintas. Arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Biru, berbentuk persegi berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Contoh, lihat gambar. Merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu atau larangan lainnya. Contoh, lihat gambar. Kuning, berbentuk ketupat. Warna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan. Misalnya, peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang atau peringatan lainnya. Contoh, lihat gambar. Hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah, jurusan atau lokasi fasilitas umum. Contoh, lihat gambar. Putih, biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih, bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Contoh, lihat gambar. Mari membaca. Perhatikan gambar bercerita berikut ini. Dengan judul Awas. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudy. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudy hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm. Itu juga berbahaya." "Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Selanjutnya, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai yang bercetak kuning pada teks tersebut. Berikut adalah kata-kata tersebut. Kalian lengkapi soal berikut ini. Selamat mencoba. Selanjutnya, mari kita lengkapi kalimat tersebut bersama-sama. Soal yang pertama, Rudy membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan ... sepeda motornya. Jawabannya, klakson. Soal yang kedua, nelayan mendayung sampan, Rudy ... sepeda. Jawabannya, mengayuh.
3. Ayo, bergeraklah dengan jangan bermalas-malasan. Jawabannya sigap. Soal yang keempat, Rudi sepedanya supaya berhenti. Jawabannya mengerem. Soal yang kelima, dipakai untuk melindungi kepala. Tentu jawabannya helm. Dan soal yang keenam, jika menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Jawabannya lampu lalu lintas. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini penulis kepada pembaca. Menulis paragraf argumentasi bertujuan agar pembaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertakan alasan, bukti, data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi. 1. Mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap suatu permasalahan. 2. Ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. 3. Menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. 4. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Mari berlatih menulis paragraf argumentasi. Tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudi, kalian berlatih menyampaikan argumentasi. Selamat mencoba menulis paragraf argumentasi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.